Shalom Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristen Jawa Wonogiri Utara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mengadakan persekutuan doa masa Paskah minggu ke-6. Saya Diaken Ali Sukmawan akan memandu persekutuan doa saat ini. Marilah sebelum memulai persekutuan doa ini kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh cukup. Sebagai nyanyian pembuka, mari kita memujikan di saat ini ku angkat tembang dari PKJ 219 baitnya yang pertama hingga kedua. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Kita akan masuki votum dan salam. Marilah persekutuan doa ini kita khususkan dalam pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita angkat pujian kembali dengan setia-setialah dari NKB 154 bait 1 dan 2. Setialah, setialah
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuki renungan pada persekutuan doa kali ini, marilah kita berdoa. Saya hantarkan. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami sehingga kami boleh diberi kesempatan bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu supaya hati kami menjadi siap, supaya firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, apabila ada dosa yang masih terselip dalam hati dan pikiran kami. Biarlah itu Engkau ampuni, sehingga kami boleh layak untuk mendengar dan mengerti akan firman-Mu. Pimpinlah kami dalam merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan pada persekutuan doa kali ini mengambil judul Benar, Yesus Bangkit. Adapun landasan dari renungan kali ini diambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 20. Saya akan bacakan. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-20. Kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan melakukannya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus, kebangkitan Kristus adalah tema sentral dalam iman Kristen. Tanpa adanya fakta kebangkitan, maka kebenaran Injil Tuhan akan adanya kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal, bagi mereka yang percaya kepadanya hanya menjadi bualan kosong semata. Iman kita kepada Kristus pun akan sia-sia belaka. Meski kebangkitan Kristus adalah realitas, di sepanjang sejarah gereja selalu ada upaya-upaya yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk membuktikan bahwa Kristus yang disalibkan itu tidak pernah bangkit. Kesaksian Alkitab menjadi sarana untuk meneguhkan kita menghayati kebangkitan serta maknanya bagi kita di zaman ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa kebangkitan Kristus sungguh terjadi. Paulus mengatakan bahwa ada banyak saksi mata dari peristiwa itu. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus, lalu kepada ke-12 muridnya. Kemudian ia menampakkan dirinya kepada 500 orang sekaligus. Bahkan Yakobus, semua rasul, dan akhirnya Paulus sendiri. Saat itu Paulus yang masih bernama Saulus, saat ia ingin mengeksekusi jemaat Kristus di Damsyik, justru Paulus menemukan Yesus. Paulus menegaskan bahwa
kebangkitan Kristus benar-benar terjadi. Kebangkitan Yesus membawa pengaruh besar dalam hidupnya. Perjalanan menuju Damsyik untuk menangkap dan menganiaya pengikut Kristus berubah. Ia mengalami Yesus. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15:14 mengatakan, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Paulus akan menjadi pembohong paling besar. Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa yang ia beritakan adalah sebuah kebohongan besar. Sehingga percayalah kepercayaan kita akan adanya penebusan dosa. Efek daripada jika Kristus tidak dibangkitkan, yang pertama adalah sia-sialah kepercayaan kita akan adanya penebusan dosa. Maka kita akan terus hidup dalam dosa. Yang kedua, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak ada kebangkitan orang mati. Orang yang percaya pada Kristus tidak akan pernah bangkit. Orang yang percaya kepada Kristus semuanya akan binasa dan tak terselamatkan. Lalu yang ketiga adalah kita adalah orang paling malang di antara umat manusia karena kita telah mengimani suatu kebohongan dan berharap pada harapan kosong. Itulah yang akan kita dapatkan jika Kristus tidak bangkit. Tetapi yang benar adalah pada ayat 20, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kata sulung dalam teks aslinya adalah buah yang sulung, first fruit. Konsep Yesus sebagai buah sulung kebangkitan mengacu pada Imamat 23 ayatnya 10 dan 11. Yang dalam ketetapan itu umat Israel harus membawa gandum, hasil pertama dari ladangnya untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Pada hari sesudah Sabat. Gandum itu akan diolah menjadi tepung, lalu tepung itu yang akan dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan. Itulah buah yang sulung dari hasil ladang orang Israel. Sebelum itu terjadi tidak ada transaksi jual beli, tidak ada pembuatan roti. Buah sulung itu harus melalui proses awal. Yang menandakan bahwa panen setelah proses buah sulung itu maka panen akan terjadi. Maka transaksi akan terjadi. Maka pembuatan roti akan terjadi. Buah sulung sebagai awal dari sebuah proses kehidupan. Sama seperti panen tidak dapat diperjualbelikan jika tidak ada proses buah sulung yang dipersembahkan kepada Tuhan. Begitu juga panen hidup baru akan dimulai setelah proses kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Jadi konsep buah sulung adalah konsep yang dipahami sebagai tanda dimulainya kebangkitan dan panen dari orang-orang yang percaya. Jika di masa gereja perdana banyak beredar kesaksian palsu tentang kebangkitan Yesus hingga berdampak pada pelemahan iman, sejatinya di zaman ini hal yang sama juga masih terjadi. Bahkan di masa mendatang pun hal yang sama juga akan terjadi. Penyebaran berita yang menyebut Yesus tidak bangkit saat ini banyak muncul. Tayangan-tayangan di media sosial, di berita yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, seolah-olah mampu memberikan bukti tentang Dia yang tidak bangkit. Fakta-fakta palsu dimunculkan. Untuk menghadapi hal itu bagaimana sikap kita? Yang benar adalah sikap kita tenang, hindari bertindak reaktif, teguhkan iman, dan tetap mendalami berita kebenaran Alkitab yang mempersaksikan kebangkitannya. Jadi percayalah sekali lagi bahwa Yesus
fakta yang benar adalah dia bangkit. Tuhan Allah membangkitkan dia sebagai buah sulung sehingga kita bisa bangkit dan panen akan jiwa-jiwa sudah dimulai. Amin. Marilah kita renungkan firman Tuhan ini dalam hadirat Tuhan dengan bersaat teduh. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita muji nama Tuhan dengan menyanyikan Dikau yang bangkit dari Kidung Jemaat 194 bait 1 sampai 2. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malak surga, putih cemerlang. Kuburi aku kau, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikau abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu. Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk semua berkat yang boleh Engkau curahkan bagi kami, sehingga Engkau beri kami kesempatan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar ini boleh menguatkan kami, untuk mengingat kami bahwa Engkau telah bangkit, dan Engkaulah awal bagi semuanya, sehingga anak-anak-Mu yang lain akan bangkit mengikut Engkau. Biarlah berkat-Mu senantiasa tercurah atas kami oleh kebangkitan itu. Ya Allah Bapa yang dikasihi, yang mengasihi kami, tuntunlah kami senantiasa dengan kebangkitan-Mu, sehingga kami boleh lepas dari dosa dan maut. Itu semua adalah karya dan anugerah-Mu bagi kami. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, mengakhiri persetujuan doa ini. Biarlah Bapa, Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami untuk terus berjalan di dalam-Mu. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan. Engkau akan berikan kekuatan dengan kebangkitan-Mu. Mereka akan kuat dan mereka akan senantiasa setia di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya
dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah ini, persekutuan doa ini dengan menyajikan pujian Dikau yang bangkit maha mulia dari Kidung Jemaat 194 baitnya yang ketiga. Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Persekutuan doa selesai. Tuhan Yesus memberkati.